لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahu adyanal kufrati wa antarihim wa ala alihi wa ashabil ladina kanu yatamassaku syari'atahu wa salihin. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Qala sallallahu alaihi wasallam ni'matani mabunun fihi makasirun min nas as-siha wal farah. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga Allah sampaikan, Allah limpah curahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayanu fadilati syukri haqiqatus syukri. Bab menjelaskan fadilah syukur dan hakikat syukur. I'lam ketahuilah anna Allah Ta'ala qarana syukra bizikri fi kitabih. Faqala Ta'ala fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. I'lam ketahuilah anna Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qarana syukra bizikri, yaitu membarengkan, bahasa membarengkan itu apa? Yaitu menyebut dua kata, yaitu syukur dan zikir dalam sebuah kitab Al-Quran. Sebagaimana firman-Nya, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, hendaklah kalian zikir kepadaku, ingatlah kepadaku kalian semuanya, azkurkum, niscaya aku akan mengingat kalian semuanya. Jadi konsepnya itu, Allah itu semakin diingat, semakin Allah itu mengingat kita. Kalau kita kadang diingat sama orang aja, kita sudah sudah seuzon duluan. Ada orang lama nggak jumpa, lama nggak ketemu, nggak ada komunikasi. Ketika komunikasi, pikiran kita nih udah langsung. Biasanya ada perlu nih. Biasanya kita udah seuzon dulu, udah underestimate dulu kok. Apalagi orang yang kemudian kita tahu bahwa orang ini biasanya urusannya dengan itu. Padahal belum tentu loh, Pak. Kadang akan menghabarkan hal baik. Misalkan orang yang selama ini kita sudah negatif thinking aja sama orang, ternyata dia memberikan satu job misalkan, atau pekerjaan misalkan, atau memberikan kabar yang baik buat keluarga kita misalkan, dan lain sebagainya. Dan itu banyak sekali kejadian seperti itu. Nah, Allah ini semakin kita ingat, Pak, itu Allah itu semakin mengingat. Makanya orang yang zikir itu nanti dia akan mendapatkan cintanya Allah dengan caranya Allah. Kan sudah sampaikan, fadhkuruni, kalau kalian ingat sama saya akan semakin mengingat kalian. Semakin kalian lupakan saya pun akan semakin hari semakin melupakan kalian. Jadi orang yang banyak zikir mengingat Allah itu
nanti Allah akan mengingatnya dengan caranya. Bisa jadi dia dekatkan dengan orang-orang soleh, bisa jadi dia kemudian diberikan anugerah yang berupa istri solihah misalkan, pasangan yang soleh solihah, anak yang soleh solihah, berkah zikirnya kita. Makanya jangan heran kalau kemudian anak putra putri seorang ulama itu kemudian nggak jauh-jauh dia akan menjadi ulama besar juga, karena berkah zikirannya dari orang tuanya juga. Nanti anak zikirin Pak, insya Allah nanti Pak, anak itu dizikirin nanti insya Allah kan Allah jadikan anak yang soleh soleh. Walaupun kadang nilai akademisnya biasa saja, tapi nanti Allah akan bukakan pintu kesolihannya itu melalui caranya Allah. Bisa jadi dia diam-diam mengikut kajian, ikut pengajian, ngajinya rajin, sholatnya rajin. Kemudian andaikan dulu pernah misalkan dia jauh dari masjid, kemudian Allah dekatkan dengan masjid. Ini nanti akan Allah memberikan caranya, zikirin. Apalagi kalau kita yang zikir kemudian untuk diri kita, apalagi untuk anak kita. Kan di antara zikir dan doa yang Allah ijabah itu kan orang tua ke anak, anak ke orang tua. Washkuruli wala takfurun, dan syukurlah kalian kepadaku wala takfurun, dan jangan kalian kufur. Ada zikir, ada syukur. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan keseharian kita. Buktinya waqala ta'ala ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Di kesempatan yang lain Allah sampaikan ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab kita semuanya meskipun kita berada di lingkungan yang mungkin barangkali tidak Allah ridhoi. Tapi adanya orang yang beriman itu sendiri kemudian kitanya bersyukur, kemudian memiliki keimanan yang baik, apalagi kita bergaul berkumpul di lingkaran orang-orang yang beriman. Karena kalau bicara iman itu sudah berkaitan dengan bukan hanya keyakinan lisan, tapi sudah keyakinan hati, juga keyakinan arkan. Artinya orang yang disebut dengan beriman itu lisannya, hatinya, amalannya, perbuatannya itu sudah jadi satu, sudah menyatu. Lisannya, hatinya, perbuatannya sudah menyatu. Tutur katanya penuh dengan hikmah, mau'izah hasanah. Hatinya pun selalu menebar husnuzon, baik sangka, damai, qalbun salim, hati yang damai, yang selamat dari permusuhan, dari macam-macam. Amalannya sejalan, nggak jauh-jauh dari masjid, nggak jauh dari taklim, nggak jauh dari tempat-tempat pengajian. Biasanya itu. Nanti matinya pun demikian biasanya. Nggak jauh dari masjid, nggak jauh dari majelis taklim, nggak jauh dari Al-Quran. Karena sudah dituntun tadi, dituntun dengan syukur, dituntun oleh iman, kemudian kata-katanya, ucapannya, hatinya, amalannya sejalan, sehingga nanti sekali lagi bahwasanya biasanya di akhir kehidupannya biasanya nggak jauh dari masjid, nggak jauh dari musola, nggak jauh dari tempat-tempat ibadah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, ini yang balasan bagi orang yang bersyukur. Dalam sebuah hadis sampaikan at-ta'imus syakir bimanzilati sha'imis sabir. Di hadis Rasul sampaikan begini, at-ta'imus syakir bimanzilati sha'imis sabir. Orang yang makan dengan penuh rasa syukur,
dia akan menempati posisi atau setara dengan orang yang puasa dengan penuh kesabaran. Saking besarnya nilainya syukur itu, sampai Rasul menyampaikan at-thaimus syakir bimanzilatis shaimis syabir. Jadi orang yang makan dengan penuh rasa syukur itu derajatnya sampai pada level orang yang berpuasa dengan penuh kesabaran. Tinggi luar biasa, Pak. Orang puasa nggak sabar aja itu pahalanya banyak, apalagi orang puasa yang penuh dengan kesabaran, maka pahalanya berlipat-lipat. Orang yang sholat, andaikan dikatakan orang yang sholat nggak sabar saja pahalanya sudah banyak, Pak. Itu 27 derajat itu, Pak. Itu baru sholat jamaahnya, belum bicara tentang keikhlasannya, belum bicara tentang kehusyuannya, ya kan? 27 derajat itu belum meliputi kehusyuan, keikhlasan dan lain sebagainya. Itu baru derajat berjamaah. Kan di situ nggak digarisbawahi orang yang sholat berjamaah dengan ikhlas, dengan khusyuk, dengan tawaduk, maka pahalanya 27. Itu berjamaahnya saja yang disebutkan. Jadi orang jamaah itu, Pak, mohon maaf, sambil ngedumel aja ya pahala. Tapi jangan kalau bisa. Maksudnya saking hal itu baik, bahkan dengan perasaan kurang baik saja itu masih dapat pahala. Sama dengan orang yang puasa, meskipun kurang sabar saja masih dapat pahala. Apalagi dengan puasa itu penuh dengan kesabaran, apalagi jamaahnya ini penuh dengan kesabaran, keikhlasan dan kekhusyuan, maka bisa jadi, Pak, pahalanya bisa jadi 10 atau 100 kali lipat dari yang kita ketahui 27 derajat. Bisa jadi 270, bisa jadi 2700, sebagaimana yang Allah kehendaki. Itu urusan Allah nanti. Nah, sekali lagi, orang yang makan saja dengan penuh rasa syukur itu derajatnya sampai pada orang yang berpuasa dengan penuh kesabaran. Apalagi orang yang sholat dengan penuh rasa syukur, orang yang berkeluarga dengan penuh rasa syukur, orang yang memiliki keturunan dengan penuh rasa syukur, maka nanti derajatnya, Pak, jauh melebihi itu. Makanya karena orang menikah saja itu kan menyempurnakan separuh agama. Itu menikahnya. Bagaimana dengan dibarengi dengan rasa syukur memiliki pasangan, walaupun pasangannya mungkin nggak ideal banget buat kita. Kita pun juga sama, kita nggak ideal juga buat mereka. Tapi seenggak-enggaknya itu sudah menyempurnakan separuh agamanya. Apalagi dengan memiliki keturunan. Orang banyak yang nggak punya keturunan. Kita punya keturunan. Itu apalagi keturunan yang soleh-solehah itu udah berlipat-lipat. Hakikatus syukri ilaman nasyukra binad yantazimu min ilmin wa halin wa amalin. Ketahuilah sesungguhnya syukur itu yantazimu terdiri atau bukan terbagi ya, tapi tersusun dari ilmu, hal, amal. Jadi orang syukur itu nggak cukup hanya ngucap alhamdulillah saja. Itu kalau syukurnya mulutnya bilang alhamdulillah, hatinya lain, perbuatannya lain, itu bahkan bisa dibilang syukurnya orang munafik gitu kan. Nah, yantazimu min ilmin wa halin wa amalin, terangkum dalam hal, ilmu dan juga amal. 3 komponen tadi nggak bisa ditinggal untuk sampai pada hakikat syukur. Fal ilmu ma'rifatun ni'mah minal mun'im. Ulangi. Fal ilmu ma'rifatun ni'mah minal mun'am. Ilmu itu untuk mengetahui nikmat dari sang pemberi nikmat. Kalau kita nerima gaji, kita tahu persis bahwa gaji kita sekian, yang memberikan siapa, dari mananya, kita tahu persis, sehingga kita nanti akan kerja dengan penuh tanggung jawab. Apalagi kalau gajinya itu mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan lebih, maka kita akan kerjakan kerjaan itu dengan penuh tanggung jawab, penuh rasa terima kasih dan dedikasi yang tinggi. Kan gitu kan? Karena terkadang ada sebagian orang yang
mengharapkan gaji besar tapi kerjaannya kurang bagus. Tapi tuntutan kantor pun demikian, dia tidak akan menaikkan gaji kalau kerjanya nggak bagus. Ya udah, tarik-tarikan nggak nemu nanti. Kan gitu. Karyawan akan pengen mendapatkan gaji yang tinggi, menuntutnya kan gitu kan, ada kenaikan setiap tahunnya lah, ada insentifnya lah, dan lain sebagainya. Tapi kantor juga akan memberikan nilai plus. Kalau dia kerjanya bagus, dia akan diberikan aplausnya, akan diberikan bonusnya misalkan, dan lain sebagainya, karena dedikasi kita yang tinggi dan kerjaan kita yang bagus gitu. Nah, begitupun kita ilmu ini mengetahui bahwasanya ma'rifatun ni'mah minal mun'im, yaitu mengetahui nikmat dari mana asal usulnya, sehingga kita menyadari, oh ya Allah, saya selama ini dikasih hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, begini nikmatnya. Walaupun memang kita juga masih banyak ngeluhnya, ya kan. Sakit sebentar udah ngeluh, padahal sehatnya jauh lebih lama. Rasa lapar sebentar kita sudah ngeluh, padahal rasa kenyang kita jauh lebih banyak. Anak rewel sekali, dua kali, anak cucu rewel, kita kadang agak gimana rasanya, padahal nggak rewelnya jauh lebih banyak, nyenenginnya jauh lebih banyak. Ada anak ngeselin, kadang kita udah main, mohon maaf, ada yang sumpah serapah, ada yang mulutnya kita nggak terkendali, padahal nyenenginnya lebih banyak daripada ngeselinnya. Ada istri cerewet rewel, kita seringkali kebawa emosi, padahal pelayanannya sama kita jauh melebihi rewelnya cerewetnya. Katakanlah cerewetnya sehari 5 kali, tapi pelayanannya kepada kita 24 jam. Karena kita melihatnya itu. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang kita melihat sesuatu itu hanya dari pandangan kita buruk, padahal dia baik. Pun sebaliknya, terkadang kita melihat dari sisi baiknya, padahal itu nggak baik buat kita. Nah ini, coba sekalian. Terkadang pentingnya ilmu dalam syukur itu untuk mengetahui aliran nikmat itu sendiri dari mana, mengalirnya ke kita, sumbernya dari mana, sehingga nanti akan timbul rasa syukur dan juga tanggung jawab yang tinggi. Kalau udah dikasih gaji besar kan otomatis tanggung jawabnya lebih kan. Masa ya hidupnya dicukupin terus kita mau semaunya, kan nggak mungkin. Lain kalau memang tidak mencukupi, kan kita nyari sumberan yang lain, sehingga bisa jadi yang satu ini sedikit terbengkalai mungkin barangkali, atau mungkin barangkali jadi kurang bagus atau kurang konsisten. Nah, wal hal, yang kedua hal setelah ilmu ada hal, huwal farah al hasil bi in'amihi, yaitu dari hal ini adalah satu bentuk wujud kebahagiaan yang dihasilkan bi'in amihi dari nikmat itu sendiri. Jadi dengan nikmat kita akhirnya bisa apa? Bisa membangun sebuah tempat tinggal, bisa membeli sebuah kendaraan misalkan, bisa mewujudkan membayar sekolah anak-anak, biaya pendidikannya, biaya konsumtifnya, atau biaya yang lainnya, sehingga dengan itu kita bisa mendapatkan kebahagiaan karena kita merasa mencukupi. Alhamdulillah dengan nikmat ini saya bisa mencukupi kebutuhan keluarga saya. Bahkan anak saya sekarang sampai sekolah ini, itu, dan lain sebagainya. Yang besar sarjana, keduanya sedang macam-macam lah. Ini alhamdulillah. Sehingga ada rasa kebahagiaan, kebanggaan sebagai terlebih seorang laki-laki, terlebih sebagai kepala rumah tangga. Ada nikmat itu sendiri berasa, apalagi kalau sampai anak-anak kita mentas semuanya, sudah pada nikah, punya tempat tinggal masing-masing, punya kerjaan masing-masing, bahagianya mungkin bisa dirasakan oleh orang-orang yang sudah merasakan hal itu. Alhamdulillah ya Allah. Biasanya kan ada yang demikian, ada yang sampai bilang, ya Allah, kalau bisa jangan matikan saya sampai anak-anak saya ini kelar, kan pengennya gitu ya kan. Nah ini sampai anaknya mentas, sampai punya cucu. Tapi memang kita yang juga nggak pernah siap juga Pak. Ada yang demikian, jangan matikan saya sampai nanti anak saya ini mentas, mandiri, atau punya keluarga masing-masing, punya cucu. Sampai punya cucu pun kalau dibilang udah siap mati, belum, pasti belum siap. Tapi rasa syukurnya luar biasa tinggi Pak.
sudah mampu mengentaskan, minimal amanah Allah ini sudah kita tunaikan dengan baik, sampai anaknya sekolah mendapatkan pendidikan yang terbaik, cukuplah ya, sampai mengarungi bekal untuk bekal berikutnya ini sudah cukup, sampai dia siap untuk mandiri, lepas dari keluarga, itu kebanggaan dan kebahagiaan yang luar biasa. Ini yang namanya disebut dengan hal huwal farah al hasil bi in'amihi, yaitu rasa bangga, rasa bahagia yang dihasilkan dari nikmat itu sendiri, yang kemudian menghasilkan rasa bahagia, rasa bangga karena mampu mencukupi, mampu membiayai. Kita kan senang, Pak. Kita itu ada rasa bahagia kalau kita dibiayai, tapi lebih bahagia, lebih bangga kalau kita yang membiayai. Kita bangga kalau ada yang donatur, donasi kepada kita, tapi lebih bangga kalau kita sendiri statusnya sebagai donaturnya. Kan demikian. Majelis taklim misalkan bagi ini, senang kita ada yang beliin gorengan misalkan, tapi lebih senang kalau kita yang beliin. Rasa bangganya tentu lain. Kita pagi ini ada yang nyiapin kopi, lebih senang, lebih bangga kalau kitalah yang menyiapkan kopi itu. Gitu. Jadi kebahagiaannya itu bukan, nah kan tadi ilmu itu untuk mengetahui siapa yang nyiapin kopi, siapa yang nyiapin gorengan. Kemudian hal inilah yang kemudian wujud bahagia dari disiapinnya kopi, siapin gorengan ini, karena kita sudah tahu statusnya siapa yang memberi, kita bahagia sebagai yang dilayani atau kita yang melayani. Yang berikutnya, amal. Setelah ilmu, hal, amal, huwal qiyam bima huwa maqsudul mun'im wa mahbubihi wa yata'allaqu dzalikal amal bil qalbi wa bil jawarih wal lisan. Amal ini adalah al-qiyam bima huwa maqsudul mun'im, yaitu teguh komitmen dengan maksud dan tujuan kepada si pemberi nikmat. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala, wa mahbubihi, dan mencintainya. Kan itu sama. Kalau kita dikasih nafkah, dicukupi, tentu kita akan bahagia. Ya kan? Dan ada ketergantungan, ada ikatan. Makanya kalau kata Gus Baha itu, beliau bilang begini, jangan punya utang budi sama seseorang, nanti kita akan seperti akan diikat, Pak. Mau begini nggak enak, begitu nggak enak, betul kan, Pak? Jadi kalau bisa jangan punya hutang budi sama siapapun, nanti biar plong bebas. Karena kalau kita udah dibaikin sama orang, kita jadi rikuh, Pak. Dia salah, kita menegur nggak enak, ya kan? Dia keliru, mau meluruskan nggak enak. Wah, dia senior saya. Wah, dia yang selama ini baik sama saya. Makanya ketika kita tidak memiliki itu, maka kita leluasa. Kalau kata beliau, orang yang dibaikin sama seseorang, dia bisa menjadi budaknya orang tersebut. Kenapa? Karena suatu saat dia akan nurut dengan siapa yang memberikan. Sama ketika kita sudah itu, kalau kita itu semua disandarkan kepada Allah, ketika kita sudah dicukupi oleh Allah, kita adalah budaknya, kita adalah hambanya. Ya kan? Kita utang budi sama Allah banyak sekali, karena begitu nikmat yang banyak yang kita terima ini, sehingga kita ada ikatan bahwasanya, oh iya, Allah yang mencukupi saya, Allah yang merawat saya, Allah yang memberikan semuanya. Saya utang budi sama Allah, maka utang budinya ini nggak ternilai lagi. Berarti adalah ana abduhu, statusnya adalah kita ini adalah hambanya. Karena ada ketergantungan, keterikatan ya ta'ala kudzalikal amal bil qalbi wal bil jawarih wal lisan. Ilmu itu yaitu komitmen, maksud dan tujuannya kepada si pemberi nikmat, dan mencintainya, dan memiliki ikatan lahir dan batinnya dengan apa?
dengan amalan kita, dengan hati kita, dengan anggota badan kita, dengan lisan kita. Jadi Allah itu mengikat secara tidak langsung, mengikat dan memberikan rasa mahabbah kepada kita, sehingga apapun yang kita lakukan, baik itu amal, hati, anggota badan, lisan, itu semuanya akhirnya terikat dengan si pemberi nikmat. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi kalau kita analogikan dalam keseharian kita, kalau kita punya hutang budi sama seseorang kan akhirnya serba nggak enak, serba ewuh pekiwuh gitu kan, sehingga mau ini nggak enak, mau itu nggak enak. Harusnya sama Allah begitu. Harusnya sama Allah ketika kita mau maksiat kita juga nggak enak, mau melihat hal maaf yang nggak baik harusnya kita malu. Karena Allah ini memberikan mata penglihatan untuk kita agar supaya digunakan dengan baik. Oh iya ya, ya Allah, astagfirullahaladzim. Mulut kita mengucapkan kotor harusnya kita juga malu. Karena Allah memberikan lisan kita ini untuk berzikir, mengingat Allah. Dan masih banyak lagi yang sehingga kita ini merasa malu untuk bermaksiat jauh dari Allah, itu harusnya kita malu. Bahkan kalau orang yang sudah memiliki ikatan batin yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, jangankan sholat fardu, Pak. Sholat sunnah yang dia tinggalkan saja, rasanya sudah merasa kehilangan dan malu sama Allah. Zikir yang kita tinggalkan pagi petang misalkan, kalau sudah terbiasa, itu nanti akan merasa kehilangan, ya Allah. Rasanya kok saya dengan Allah kok agak jauh, gitu kan? Kita kalau nggak ada komunikasi sama seorang, atau komunikasinya berkurang, itu kan nanti rasa dan ikatannya lain, Pak. Apalagi sudah lama sekali nggak ada komunikasi. Mungkin barangkali kita dan siapapun yang merasakan pernah mungkin barangkali tidak ada komunikasi dengan kawan lama misalkan, dengan keluarga salah satunya misalkan, nanti hambar, Pak, udah, Pak, karena nggak ada komunikasi. Sama dengan orang yang tidak ada komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, hatinya kosong, udah nggak ada rasa lagi. Begitupun dengan orang yang tidak ada komunikasi dengan istri, hambar juga nanti, katanya begitu. Sama anak juga sama. Biasanya kalau komunikasi nggak dibangun dengan anak istri, rasanya hambar. Makanya begitu pentingnya komunikasi. Makanya mohon maaf, saya sama teman-teman ini, saya termasuk orang yang paling cepat respon kalau di HP, karena saya merasa bahwa komunikasi itu sangat penting sekali. Kadang saya agak kesel juga, apalagi yang tokoh masyarakat, kalau di komunikasi agak susah, kok nggak megang HP lah, inilah. Saya bilang ini, terkadang kita itu akan memberikan informasi penting, bukan kita mau minta tolong, bukan kita mau ngerepotin. Terkadang informasi itu penting buat kita, makanya saya bilang komunikasi utama. Terlebih komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, nanti akan terjalin, sinyalnya bagus, sehingga nanti akan mewujudkan semuanya jadi bagus. Kadang-kadang susah kita mau ngasih info ke seseorang karena orangnya lama juga, lama-lama juga malas, ya kan? Anak juga sama, kalau misalkan diajak komunikasi susah, kita juga lama juga malas. Nah, tapi jangan, nggak boleh kalau sama anak, terlebih sama Allah nggak boleh. Nah, itu tadi dari hal amal ilmu. Nah, setelah itu, amma bil qalbi faqasdul khair wa idmarihi likafatil khalqi. Adapun hati ini faqasdul khair, tujuannya adalah sebuah kebaikan. Wa idmaruhu, dan menyembunyikannya likafatil khalqi, untuk seluruh makhluk. Syukur yang dilakukan oleh hati, maka ini faqasdul khair, memiliki tujuan yang baik dengan cara idmaruhu likafatil khalqi, yaitu menyembunyikan dari manusia. Syukur hati itu kita nggak diumbar, jangan sampai ada manusia yang tahu. Jadi gimana? Bukan dengan share-share media sosial, Pak. Jamaah sekalian, terkadang kita ini latah juga, gampang banget nge-share macam-macam, apalagi kadang nge-share kebaikan dengan captionnya tahadus bin nikmat, atau mensyukuri nikmat misalkan. Karena nggak semua orang juga suka kita mendapatkan nikmat, nggak semua orang juga senang melihat kita senang.
Lebih baik apa? Idmaruhu likafatil khalqi, sembunyikan dari kebanyakan makhluk pada umumnya. Nah, kecuali di acara tertentu misalkan. Tapi jangan sampai kemudian ini menjadi apa buat kita, sehingga kita mau berangkat, misalkan mau berangkat haji, berangkat umroh, itu penting juga untuk memberitahu kepada orang, misalkan ngadain selamatan. Jangan sampai bablas aja nanti, mohon maaf, kalau kemudian naudzubillah meninggal di sana, nggak ada yang tahu. Tahu-tahu dapat kabar udah meninggal, udah meninggal, karena kurangnya komunikasi dan terlalu tadi Pak, apa namanya, tidak dikomunikasikan. Bedakan ketika itu menyembunyikan dan juga sebagai tahdits binikmat lain. Kalau kita pamer-pamer meskipun dengan caption yang seperti mensyukuri nikmat, itu cenderung riya. Tapi kalau kita mau berangkat haji, misalkan berangkat umroh, manggil jamaah, ayo syukuran, minta doa di rumah. Manggilnya juga di rumah kita sendiri nih. Ayo bareng-bareng doa. Saya sekalian mau pamitan, minta doanya, minta agar supaya dilancarkan di sana sampai pulang ke tanah air. Dan orang tahu kalau nanti saya meninggal, berarti saya meninggal di sana, dan maklumatnya juga jelas gitu kan. Nah, agak kalanya yang demikian, sehingga ada beberapa orang yang kemudian apatis Pak, sehingga saking seolah-olah nggak mau taunya, sampai kita nggak tahu dianya ini udah haji apa belum, kapan berangkatnya, kapan pulangnya. Dia nih umroh, kita juga nggak pernah tahu kapan berangkatnya, kapan pulangnya. Walaupun memang juga nggak harus tahu juga, tapi seenggak-enggaknya ada informasi sehingga kita ini tahu bahwa kita nggak sungkan-sungkan. Oke, yang berikutnya, wa amma bil lisan fa idharu syukri lillahi ta'ala bit tahmidat ad-dalah alaih. Adapun lisan, fa idharu syukri, yaitu dengan memunculkan syukur itu lillahi ta'ala kepada Allah. Lisan ini yang paling dominan syukur itu wujud itu dengan lisan. Bit tahmidat, dengan tahmid, memuji Allah, ad-dalati alaihi, yang kemudian itu menjadi apa namanya, penanda bahwasanya kita syukur, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih Allah atas segala nikmat yang Engkau berikan. Ala ni'amillah ya Allah, terima kasih atas segala nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami pagi ini sehat, bisa ke masjid, bisa ikut ta'lim, bisa kumpul dengan teman-teman, sehingga mereka tahu saya masih hidup, mereka tahu saya masih sehat. Kalau kita nggak ta'lim, nggak ke masjid, kan kita nggak tahu kondisinya gimana. Makanya gini, kalau jarang ke masjid kemudian sakit nggak ada nengokin, jangan salahin jamaah masjid Pak, karena kita nggak tahu, nggak ada maklumat juga. Penting juga ternyata ke masjid itu bukan hanya meraih ke 27 derajat, tapi penting bahwa mengetahui kita ini masih sehat, saya masih hidup, saya masih sehat, saya masih bisa ikut taklim. Kalau nanti sakit, seenggak-enggaknya nanti kemana ya, biasanya bapak itu ada kok nggak ada ya. Lain lagi kalau kita loncat-loncat, mohon maaf, biasanya masjid ini, nanti ke masjid sana, ke masjid sana, ke masjid sana. Orang kalau dia bablas, kita nggak tahu Pak, ya mungkin di sana lah, mungkin ke rumah cucunya lah gitu kan, mungkin kemana, karena biasanya memang loncat-loncat. Makanya pentingnya komitmen. Tadi kata Umar kan bilang begitu, huwa maksudun, yaitu bil qiyam, itu adalah komitmen. Ya sudah, saya aktif misalkan di Masjid At-Taubah ini, kemudian kalau nanti suatu saat saya nggak ke Masjid At-Taubah, berarti saya ada masalah nih, ada sesuatu hal yang urgent misalkan. Tapi yang pasti saya komitmen di sini setiap hari ini misalkan, atau nggak apa-apa nggak tiap hari, tapi seenggaknya misalkan setiap hari Sabtu saya di sini, setiap hari Ahad saya di sini misalkan, sehingga orang tahu itu biasanya, oh bapak yang mana sih, oh yang biasanya duduk di sana Pak, oh yang biasa ikut taklim Pak, yang biasa ikut tahsin, yang biasa duduknya mojok, yang biasa nyender misalkan, yang biasanya pakai pakaian ini misalkan, dan lain sebagainya. Sehingga ada pengenalnya, kita tahu orangnya kemana ya, biasanya ada kok. Nah ini Rasul juga sama, dulu sahabat Nabi memang ada beberapa yang sampai booking tempat ya kan, pernah tahu kan ya, ada sahabat yang memang biasa mojok aja kan, ada yang biasa belakang Nabi gitu kan, ada yang biasa dikirnya lama, ada yang biasa lantas jalan setelah sholat langsung pulang, ada yang senengannya habis itu ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, ada. Jadi macam-macam. Jadi kita warna-warni, nggak usah terlalu banyak komentarin yang lainnya. Memang dari dulu memang begitu. Yang dikiranya lama jangan ditegur, lama amat sih, memang lagi minta apa, biarin aja. Memang mungkin barangkali memang sudah nyaman dengan zikir yang lama.
Yang setelah zikir, setelah sholat langsung tadarus, biarin. Walaupun misalkan suaranya berisik, toh suatu saat kita juga berisik, ganggu orang juga gitu kan. Nah gitu. Jadi kita saling sama-sama memaklumi karena semuanya yang di dalam masjid ini adalah kebaikan. Sholatnya kita baik, zikirnya kita baik, selonjorannya kita baik, tidurnya kita baik. Gimana nggak baik? Orang yang alim itu tidurnya itu baik pak, jangan dikira nggak baik. Setan aja nggak mau bangunin, iblis aja nggak berani bangunin orang yang alim yang tidur. Nah orang mohon maaf yang nggak alim tidurnya di masjid, seenggak-enggaknya hatinya bergantung dengan masjid. Biarin, jangan dikoprak-koprak pak, biarin. Selama tidurnya bener, mohon maaf nggak motorin. Kalau bisa kasih maklumat, boleh tidur tapi tidak di ruangan utama sholat. Oh berarti nanti dia sadar diri mojok di sana misalkan, gitu. Jadi nggak usah perlu yang kita ini kadang terlalu rewel juga sih ya. Anak bercanda kita marah-marahin sehingga anaknya kapok. Anak azan nggak bolehin sehingga anaknya kapok. Orang di belakang imam nggak boleh, ini orangnya kapok. Macam-macam. Kadang kita ini padahal di dalam masjid semuanya kebaikan. Yang zikir baik, yang tidur baik, asal sesuai dengan tempat dan porsinya. Jangan sampai kita sholat dianya molor, itu nggak benar. Kita jamaah dia masih sholat, atau kita sudah waktunya qomat dia masih santai-santai atau misalkan masih sholat, ini juga kurang bagus. Ini maaf belak-belakan aja. Jadi sesuaikan, yang penting sesuai dengan porsi dan takarannya, semuanya bagus. Yang nggak bagus itu yang nggak ngapa-ngapain. Oke ya, ini terakhir Pak. Wa amma bil jawari fasti'malu ni'amillah fi ta'atih. Nah, wat tauqi minal isti'anah biha ala maksiyati. Terakhir, yang syukur itu kan tadi ada apa namanya, terangkum atau tersusun dari ilmu, hal, amal. Nah dari hal ini sebuah rasa, wujudkan rasa bahagia, bangga. Kemudian amal ini akhirnya komitmen dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan bergantung, menggantungkan hati dengan jawari, dengan lisan. Nah kemudian amal tadi yaitu dengan amalnya ini dia akhirnya bil lisan wa jar syukri, dengan amal, dengan lisan, yang kemudian dengan jawari anggota badan. Fasti maluni anillahi ta'ala fi ta'ati, yaitu dengan beramal. Amalan kita ini, kita mengerjakan sesuatu karena adanya nikmat Allah ini dalam rangka untuk ketaatan. Mata kita gunakan untuk ketaatan, telinga kita digunakan untuk ketaatan, kaki, tangan kita semuanya untuk ketaatan. Jadi jangan sampai, kalau bisa nih ya, ini mohon maaf nasihatin untuk diri sendiri wabil khusus, karena mata kita ini banyak dosanya, lisan kita ini banyak dosanya, pikiran kita ini banyak bang dosanya, anggota badan kita ini penuh bergelimang dengan dosa. Karena terkadang kita ini jalan ke masjid saja itu sudah ada dosa yang kita lakukan. Terkadang gitu loh, niatnya baik, yang dikerjakan baik, tapi terkadang kita di jalan ada saja halangan. Jangankan di jalan, di dalam masjid aja kadang ada yang senggolan, sentuhan, baik itu apa namanya, ucapan, perbuatan fisik maupun verbal. Terkadang kita masih suka menyinggung-nyinggung orang, kita masih suka kesinggung sama orang, kita masih suka panas-panasan, kita masih suka macam-macamnya. Nah makanya jawarih ini pasti malu ni'amillah, mengamalkan nikmat Allah ini fi ta'atihi, di dalam ketaatan. Pokoknya selama itu kita gunakan dengan baik, yakin itu sudah jalan yang tepat. Wa tauqi minal isti'anah biha ala maksiyati, dan menjaga nikmat itu minal isti'anah, dari memperoleh pertolongan atas maksiat. Jadi jaga diri kita dari kemaksiatan, dan jaga orang-orang di sekitar kita yang di bawah tanggung jawab kita dari kemaksiatan. Jangan sampai kitanya taat, anak kita maksiat, kitanya taat, istri kita di rumah maksiat. Jangan sampai. Jadi menjaga nikmat itu terlebih untuk diri kita dan juga orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Jangan soleh sendiri, maksudnya jangan taat sendiri. Ke masjid kita dikenal sebagai orang yang soleh, wah ahli masjid ini ahli ibadah. Nauzubillah, jangan sampai kedengaran anak kita bikin malu, anak kita mencorong nama kita, nama keluarga dan lain sebagainya. Jangan, kalau bisa
Ini juga banyak sekali Pak. Akhir-akhir ini banyak kasus anak-anak yang kemudian mencoreng nama dirinya, nama keluarganya, bahkan usaha orang tuanya. Karena sekali dicabut oleh Allah ini, dipermalukan dengan anak, nanti hilang semuanya Pak. Bukan hanya harga diri yang hilang, materi ikut hilang. Yang kemarin, kasus kemarin yang bocah mukulin itu, akhirnya apa? Diusut bapaknya, dipecat, diusut dari mana kekayaannya, bahkan sampai usaha ibunya, istrinya si bapak ini, sampai semuanya dikorek-korek semuanya, dimiskinkan. Dan berapa banyak anak-anak yang kemudian melakukan hal itu, akhir-akhirnya ramai lagi. Nah makanya di sini disampaikan wa tauqi minal isti'anah biha ala maksiyatih, menjaga agar supaya kita tetap taat dan orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita tetap taat. Yang soleh bukan kita saja, kemudian nanti kita mensolehkan anak kita juga diajak ke masjid, anak cucu kita diajak ke masjid, diajak taklim. Kalau enggak seenggak-enggaknya mereka tetap dalam pantauan kita, pergaulan mereka, karena kita nggak bisa ngawasin sepenuhnya. Kadang kita sibuk kerja, anak kita gaul sama siapa, dengan siapa, melakukan apa, kita nggak tahu, ya kan? Karena ya udahlah, udah dewasa, ya udah bisa ini dan lain sebagainya. Terkadang kita demikian. Makanya sebelum bahkan anak itu, bahkan sampai dia menikah saja masih kita pantau. Jangan dilepas, nggak peduli atau misalkan nggak memperhatikan. Apalagi kalau kita ini jauh dari anak istri, apa yang dilakukan oleh anak-anak terutama ini. Baik jamaah sekalian, ini saja mungkin barangkali hakikat syukur yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan membuat kita ini semakin hari semakin banyak bersyukur, sehingga yang Allah sampaikan wa qalilum min ibadiyasy syakur, maka sedikit sekali orang yang bersyukur atau orang yang sangat bersyukur, maka kita buat itu banyak. Allah menyebutkan saat itu sedikit orang yang bersyukur, maka dengan kita meningkatkan itu menjadi banyak, nanti akan dibanggakan oleh Allah. Karena bahasa pesimis, kalau sedikit kemudian menjadi banyak, karena kita yang tadinya hanya menjadi penonton, sekarang menjadi pelaku syukur itu sendiri. Bagi jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah dalam penyampaian, menyinggung perasaan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kepada Allah kita beristighfar, kepada jamaah kita saling minta maaf dan memaafkan dan memaklumi apa yang dilakukan, yang diucapkan, yang disampaikan. Dan sebelum saya tutup, jamaah sekalian, bagi jamaah yang pagi hari ini mendapatkan undangan jadi Pak Fajar, mohon nanti hadir di kediaman beliau di Yudhistira 3 ya. Jam berapa acaranya? Acaranya jam berapa? Iya kan bilang tadi siapa yang dapat undangan. Kan enggak jam berapa? Jam 9. Baik, jam 9 nanti kita sarapan di rumah Pak Fajar. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.